Pandemi COVID-19 telah menuntut banyak perubahan dalam keseharian kita. Dari keharusan mencuci tangan yang rajin, etika batuk dan bersin, hingga belajar dan bekerja di rumah, serta menghindari keramaian. Dengan banyaknya perubahan ini, ditambah ketidakpastian dan suasana yang mencekam, wajar untuk merasa resah, bingung, cemas, takut, bahkan marah. Namun di saat seperti ini, penting untuk kita menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Stres dan perasaan negatif berlebihan dapat berakibat buruk pada daya tahan tubuh, membuat kita jadi lebih mudah sakit. Maka itu, selain terus berupaya menerapkan pola hidup sehat, kita juga perlu menjaga mental kita. Beberapa anjuran yang dapat dilakukan untuk menghindari stres dalam situasi pandemik. 1. Jaga jarak fisik, tapi jangan putus silaturahmi. Saat ini kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik atau physical distancing untuk menghindari percikan batuk atau bersin yang berpotensi membawa virus. Akan tetapi, menjaga jarak fisik bukan berarti mengisolasi diri secara sosial. Kita dapat terus menjalin silaturahmi dengan memanfaatkan teknologi seperti sambungan telepon dan video call, saling bertukar pesan, atau melalui media sosial. Anda pun tetap boleh bertukar sapa atau mengobrol dengan tetangga dan orang di sekitar. Tapi hindari kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, mencium tangan atau pipi, dan jaga jarak 1-2 meter saat berinteraksi. 2. Batasi konsumsi berita atau informasi. Apabila Anda mulai merasa stres berlebihan setelah menonton, membaca, atau mendengar berita mengenai pandemi COVID-19, maka sangat dianjurkan untuk membatasi konsumsi informasi. Caranya antara lain, jangan habiskan waktu Anda di depan televisi atau membaca media sosial sepanjang hari. Batasi waktu untuk mencari informasi mengenai COVID-19 hanya 1-2 jam per hari saja. Hindari akun, sumber informasi, atau jenis berita yang meresahkan. Fokus pada informasi yang positif dan berguna bagi Anda dan keluarga. 3. Cari informasi dari sumber yang terpercaya. Utamakan sumber yang memang memiliki otoritas dalam permasalahan ini. Agar tidak termakan hoaks, berita bohong, atau misinformasi yang menyesatkan, upayakan untuk selalu mengecek informasi yang Anda dapatkan pada sumber terpercaya. Misalnya, website resmi gugus tugas COVID-19, website resmi penanggulangan COVID-19 milik Pemda setempat, atau hotline center Corona. Jangan mudah percaya pada informasi yang tersebar di media sosial atau platform chatting bila tidak memiliki sumber yang terpercaya atau bersifat opini dan rumor. Hindari juga menyebarkan informasi yang belum dicek kebenarannya, agar tidak menyebabkan kepanikan. 4. Alihkan perhatian dan energi Anda pada aktivitas yang menenangkan diri. Kecemasan, ketakutan, bahkan perasaan tidak berdaya sangat wajar dirasakan saat ini. Akan tetapi, upayakan untuk tidak terlalu terhanyut. Cari kegiatan positif yang dapat membuat Anda dan orang terdekat merasa lebih tenang. Memasak, membaca, mendengarkan musik, berolahraga ringan, atau merapikan tempat tinggal dapat membantu untuk mengalihkan perhatian. Jangan lupa untuk terus beribadah dan berdoa guna menenangkan hati. Apabila dibutuhkan, ungkapkan perasaan Anda pada keluarga, teman, atau orang yang Anda percayai. 5. Fokus dalam berbuat kebaikan dan menyebarkan energi positif untuk sekitar. Setiap kita mengalami tantangan dan kendala yang berbeda-beda saat ini. Mari tetap fokus dalam berbuat kebaikan, melakukan hal-hal positif, dan saling bantu untuk sama-sama menghadapi pandemik ini. Saat ini, pemerintah sedang berusaha keras untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Kerjasama dan kedisiplinan masyarakat untuk menaati arahan dan aturan sangat penting agar kita dapat bersama mengatasi wabah ini. Tetap tenang dan berwaspada. Bersama, kita lawan virus corona. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital.
Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah minggu pada hari ini. Warta Gereja Jemaat Tangerang Minggu 19 Desember 2021. Pelayan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gustaf As Mule, dibantu oleh majelis bertugas, tim musik, dan tim live streaming. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanannya. Persembahan. Selama ibadah dilaksanakan secara online, jemaat dapat memberikan persembahan syukur, PSB, dan persembahan lainnya melalui rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan mengirimkan bukti transfer ke bendahara jemaat. Dan juga dapat memasukkan kolekte hari Minggu atau persembahan lainnya dengan cara scan barcode QRIS. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan memberkati. Ibadah SMGT mulai 19 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022 akan digabung bersama ibadah jemaat. Selamat beribadah bersama keluarga. Laporan penerimaan kas. KKL mahasiswa di Gereja Toraja Jemaat Tangerang, kami memperkenalkan diri mahasiswa IAKN Toraja. Ya, Shalom. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rensi Arnice Bangri, akrab disapa Rensi. Saya mahasiswa IAKN Toraja semester 7. Ini dalam rangka kelanjutan dari perkuliahan. Kami ada 4 orang kemudian ditempatkan di Klasis Pulau Jawa. Dan terima kasih untuk jemaat di tempat ini yang boleh menerima saya untuk boleh belajar dan ada di jemaat ini. Karena itu banyak hal yang harus saya pelajari. Saya harap dukungan dari kita semua agar proses pelajaran di tempat ini boleh berjalan dengan baik. Selama kurang lebih 2 bulan ke depan saya akan ada di jemaat ini untuk belajar dan melayani di tengah-tengah jemaat.
tepatnya terhitung mulai tanggal 19 Desember sampai tanggal 20 Februari kami akan ada di tengah-tengah jemaat. Karena itu mohon dukungan dari kita semua. Terima kasih. Sekian warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua, baik yang ada di ruang gereja ini maupun yang ada di rumah. Kita akan masuk dalam ibadah Minggu hari ini tanggal 19 Desember 2012. Kita siapkan hati kita untuk sama-sama mengikuti ibadah. Immanuel, Allah menyertai kita. Syukur kepada Allah Sang Pemilik kehidupan ini, karena hanya oleh penyertaannya, kini kita sedang berada dalam minggu Advent keempat. Dalam minggu ini, kita pula akan merayakan Natal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dalam kerinduan yang dalam akan kedatangannya, kita pun patut bersyukur, karena dalam sepanjang minggu ini, kita diberi kesempatan untuk memaknai hakikat keluarga Kristen melalui Pekan Keluarga Gereja Toraja. Dalam tuntunan tema Jiwaku Memuliakan Tuhan, kita mengalami hadiratnya sebagai keluarga Allah. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita habiskan ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus kepada kamu. Kasih, sukacita dan damai-Nya dilimpahkan bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Maranatha. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam Mazmur berbalasan yang diambil dari Mazmur 80 ayat 1 sampai 8. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang mengirim Yusuf sebagai kawan. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Dalam Bangkitkanlah keperkasaanmu. Ya Allah, pulihkanlah kami. Kalau wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam. Berapa lama lagi kamu sekalipun Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata. Engkau membuat kami menjadi pokok pencederaan tetangga-tetangga kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Kita bangkit berdiri. Perintah mengasihi. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian Ulangan 6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-9. Kita menyanyi dari PKJ 289, Keluarga Hidup Indah, secara bergantian, kantor, orang tua, anak muda, dan Tuhan pimpin langkahnya.
Kita masuk dalam pengakuan dosa. Dosa pasti membuat hidup kita hancur. Dosa membuat kehidupan keluarga kita menjadi berantakan. Dosa menghalangi kita untuk menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Di minggu Advent yang keempat ini, Yesus hadir menyapa dan mengetuk pintu hati kita untuk merenungkan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, mungkin ada dosa yang sedang merusak, bahkan menghancurkan hidup saya dan keluarga saya. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Karena itu, mari dengan kerendahan hati kita terbuka di muka Tuhan Yesus. Kami sadar akan keterbatasan kami yang belum bersungguh-sungguh menjangkau dan memberi perhatian dalam melayani setiap rumah tangga. Kami sadar sering mengabaikan tugas kami sebagai imam dalam rumah tangga, dalam tanggung jawab sebagai suami dan bapak. Kami belum bersungguh-sungguh menjadikan keluarga kami sebagai bagian dari keluarga Allah. Kami sadar sebagai ibu belum sepenuhnya melaksanakan tugas kami dengan bijaksana. Keluarga kami belum terurus dengan baik. Kami sering tidak jujur kepada orang tua, menggunakan salah kebebasan kami, pergaulan yang tidak bertanggung jawab, dan belum menjadi anggota keluarga Allah yang sungguh memuliakan Tuhan. Kami sering membuat hati Tuhan Yesus sedih karena perbuatan kami, tidak turut perintah papa dan mama, tidak sayang kepada kakak dan adik, membenci teman, malas belajar, dan banyak lagi perbuatan kami yang tidak disukai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami banyak berbuat kesalahan, tolong ampuni kami. Jemaat menyambut dengan menyanyi Kidung 302, banyak perbuatan. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan semua ku sesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus 2 ayat 19 hingga 22. Bapak Ibu yang dikasihi, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita percaya bahwa hidup dan kehidupan kita adalah karunia Tuhan. Dan semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Sungguh besar kasih setianya, mari mempersembahkan syukur kepadanya. Alkitab berkata, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mazmur 30 ayatnya yang kelima. Mari kita bawa persembahan kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa Allah Tuhan kami di sorga. Terima kasih ya Bapa untuk kasih pemeliharaanmu bagi kami anak-anakmu. Seminggu boleh kami lewati dalam tangan pengasihanmu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami boleh menyatakan ucapan syukur kami melalui persembahan yang kami bawa ke dalam pemeliharaan rumah-Mu yang kudus. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan akan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya, biar itu boleh dipakai untuk mewartakan firman-Mu, untuk menyatakan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Di hari yang Engkau kuduskan bagi kami sebagai anak-anak tebusan-Mu, ya Allah, kami boleh dipersekutukan, baik yang hadir dalam gedung ini maupun yang ada di tempat masing-masing mengikuti lewat live streaming. Kami bersama-sama menaikkan ucapan syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu yang sudah boleh kami alami di sepanjang minggu yang telah kami lalui. Dan kini kami akan memasuki minggu baru, minggu yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Tetapi sebelum kami menjalani, kami mau mendasari perjalanan kami di minggu yang baru dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, kuasai dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Terlebih hamba-Mu yang Engkau pakai, yang penuh keterbatasan Engkau kuasai, sehingga dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan jemaat-Mu dapat mendengarkannya dengan baik. Bahkan kami semua boleh mewujud menyatakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, bersabdalah, sebab kami semua siap mendengarkannya. Dalam pengampunan Kristus Yesus, firman yang hidup itu, kami datang berdoa kepadamu ya Bapa di surga. Amin. Pembacaan pertama kita terambil dari Mika 5 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat-a. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Pembacaan yang kedua terambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai 10. Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Injil Lukas 1
ayat 40 kalau di pembacaan saya ayat 46 sampai dengan 56. Tapi di sini 48 dan 49. Ya, yang seharusnya 46 sampai 56. Puji-pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Kure sumanga puang. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kini kita masuk ke dalam Minggu Advent yang keempat. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini diberi judul Jiwaku Memuji Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu banyak perkara besar yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Ia memilih kita, Ia menyelamatkan kita, Ia menyatakan anugerah dan kuasa-Nya, serta kemurahan dan rahmat-Nya kepada kita. Sehingga hari ini patut kita bersukacita dan mengucap syukur. Karena kita masih diperkenankan Tuhan menikmati Minggu Advent yang keempat. Kalau kita bisa menikmati hidup sampai hari ini, tentu saja kita meyakini bahwa itu semua perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita.
melalui setiap kemurahan kasih-Nya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda yang tidak percaya kepada Allah. Dia melakukan suatu perjalanan dengan menggunakan kapal. Ketika berada di atas kapal, tiba-tiba datanglah ombak besar dan menerpah kapal mereka. Sehingga semua orang yang ada di dalamnya menjadi panik dan mulai berdoa. Pemuda itu sendiri tidak berdoa. Bahkan dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Akan tetapi karena ombak yang semakin mengamuk dan ganas membuat hati pemuda itu menjadi semakin ketakutan. Ia takut mati. Nah, pada saat itu ia mulai mendengar beberapa orang yang ada di sekitarnya berdoa di kapal itu dan berseru kepada Tuhan. Hati pemuda itu goyah. Sejak kecil dia tidak pernah berdoa. Apakah memang orang tuanya tidak pernah mengajarkan atau tidak pernah memperlihatkan bagaimana berdoa? Itu tidak jelas dari latar belakang kehidupan pemuda ini. Yang jelas bahwa dia memang tidak percaya dan tidak pernah berdoa. Tetapi karena ganasnya ombak membuatnya kehilangan pegangan. Dan akhirnya ia memutuskan untuk berdoa. Dan dalam doanya ia mengatakan, "Ya Allah, jika Engkau benar, Engkau pasti menepati janji-Mu. Ampuni aku, orang yang berdosa ini. Sucikanlah hatiku yang kotor ini. Selamatkanlah aku." Setelah ia berdoa, keajaiban terjadi. Badai itu menjadi reda, dan ombak pun menjadi tenang. Pemuda tersebut begitu bersyukur kepada Tuhan karena ia sungguh merasakan perbuatan Allah, kebaikan Allah. Sehingga dari tangan pemuda ini tercipta sebuah kidung yang sangat indah. Pujian yang berbunyi, Amazing Grace. Itu kidung jemaat berapa itu ya? 40 ya? Kidung jemaat 40.
Dia yang menciptakan lagu itu dari pengalaman hidupnya. Nah, inilah pujian syukur yang keluar dari hati yang terdalam oleh seorang pemuda yang bernama John Newton. Dan benar saudara-saudara bahwa puji-pujian itu merupakan respon yang terbaik yang dapat dilakukan oleh seseorang setelah ia memperoleh kebaikan Tuhan. Karena puji-pujian seringkali mewakili isi hati yang terdalam. Puji-pujian bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi di dalamnya terdapat nada kekaguman. Di dalamnya terdapat keindahan dan penghormatan kepada Tuhan yang berkarya atas hidup ini. Karena itu sebagai orang percaya, bisa atau tidak bisa kita harus dan kita terus memuji Tuhan atas kebaikannya. Apakah kita tidak merasakan kebaikan Tuhan? Ataukah kita bilang, wah ini memang sudah terjadi secara alamiah? Kita bisa bernafas karena Tuhan. Kita bisa datang ke sini bersekutu karena Tuhan. Kita bisa bersekutu melalui live streaming ini karena Tuhan. Karya Tuhan. Dan terlebih, kita manusia yang berdosa. Yang tidak selayaknya untuk diselamatkan karena dosa, tetapi karena kasih-Nya. Ia mau menyelamatkan kita manusia. Dari tahta di tempat yang maha tinggi, Ia turun merendahkan diri, mengambil rupa seorang manusia. Dan rela mati karena dosa umat manusia. Kita berada pada minggu Advent yang keempat. Kita akan merayakan Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang datang membawa damai sejahtera. Dan sekaligus menjalani dan merayakan menyambut kedatangannya yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan dia datang untuk kedua kalinya. Tetapi kita sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan, terus diajak untuk mempersiapkan diri dengan penuh sukacita menyambut kedatangannya. Sebagai orang yang sudah menerima keselamatan, harus senantiasa puji-pujian, ungkapan syukur yang nampak di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Yang harus nampak di dalam memuliakan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, apakah kita sering menaikkan pujian syukur kepada Tuhan atas kebaikannya? Ya, yang jelas bahwa jika dalam keadaan senang, mungkin kita bisa memuji Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Tetapi saat kita
celaka menimpa kita, adakah kita tetap bersyukur dan memuji Tuhan atas kasih-Nya kepada kita? Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi senantiasa mengajak dan mengatakan, bersukacitalah dalam segala hal. Jadi baik senang maupun duka, tetap bersukacita. Karena kasih Tuhan di dalam Kristus yang sudah mengangkat dan menyelamatkan kita. Yang sudah mengangkat kita dari lumuran dosa. Dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Sebagai pewaris kerajaannya. Karena itu memuliakan Tuhan, memuji Tuhan di dalam segala hal. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya perikop atau bahan utama dari 4 bacaan kita pada minggu ini, yakni dari Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Di situ dituliskan pujian Maria yang memuji karya Allah yang besar atas hidupnya dan bangsanya. Karena itu perikop ini biasa dikabarkan bahwa biasa disebut sebagai kitab pujian Maria. Itu dengan kidung Maria. Oleh karena kemurahan Allah atas dirinya, Maria memperoleh anugerah Tuhan yang dapat dilihat di dalam ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Nah, hal ini saudara-saudara mau memperlihatkan bahwa betapa berharganya Maria di hadapan Allah. Nah, siapa Maria? Sehingga ia dipilih untuk melahirkan seorang juru selamat bagi dunia ini. Yang jelas itu semua bukan karena kepintaran Maria ataupun ada hal-hal yang baik di dalam diri Maria yang dapat dipertahankan di hadapan Tuhan. Tetapi itu semua karena kemurahan Allah kepadanya. Maria memperoleh kasih karunia dari Allah untuk menjadi ibu yang melahirkan Yesus. Dapat dikata bahwa Maria orang yang tidak begitu terpandang ketika itu. Tetapi ia mau dipilih oleh Allah untuk melahirkan Yesus. Sama seperti Bethlehem. Kota kecil, kota yang tidak terpandang. Yerusalem, kota yang tersohor ketika itu, tetapi Bethlehem tidak. Namun di Bethlehem, Allah memilih untuk menghadirkan Raja Damai,
Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Maria dikabarkan akan melahirkan seorang anak, Maria memiliki ketakutan bahwa bagaimana mungkin hal itu terjadi padanya sebab dirinya belum bersuami. Jadi bisa kita bayangkan kehidupan Maria ketika itu. Dia belum bersuami, dan bagaimana perasaannya. Jika ia belum bersuami tetapi ia hamil dan akan melahirkan, tentu ia merasa malu. Dan bukan hanya merasa malu, dia juga dikucilkan dari suatu komunitas karena dia dianggap perempuan yang tidak benar. Jadi dia sungguh tertekan. Dan sebagai manusia biasa, kekhawatiran dan ketakutan itu akan selalu ada. Tetapi sebagai seorang yang percaya, bukan kekhawatiran ataupun ketakutan itu yang menguasai kita. Tetapi bagaimana kita mengatasi kekhawatiran dan ketakutan itu dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Jadi jangan kita khawatir, jangan kekhawatiran itu mau menguasai kita sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini dalam hampir 2 tahun kita ditakutkan dengan pandemi COVID-19. Ya, takut berarti bukan mau melawan atau mencobai Tuhan. Tidak. Tetapi jangan kekhawatiran, ketakutan itu yang terus menguasai kita. Karena itu kita harus menguasai kekhawatiran dan ketakutan itu dengan waspada, tetapi tidak ketakutan berlebihan. Sebab kalau kita dikuasai itu tidak ada yang jadi. Nah, Maria ketika itu dikatakan kepadanya bahwa memang ia sempat merasa takut dan khawatir karena ia belum bersuami, tetapi pada ayat yang ke-38 dari Lukas 1 ini dapat kita lihat bagaimana penyerahan diri Maria sepenuhnya kepada Allah yang berkehendak atas dirinya. Sehingga ia terbebas dari rasa takut dan kekhawatiran itu. Nah, karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahan utama kita Kidung Maria. Ini secara tradisional biasa juga disebut sebagai Magnificat. Magnificat ini bahasa Latin yang merupakan kutipan ayat-ayat dalam Perjanjian Lama dan menunjuk kepada kedatangan Yesus. Magnificat
merupakan sebuah doa yang memuji dan memuliakan Allah karena apa yang telah Allah lakukan baginya, bagi dirinya, bagi bangsa Israel yang sudah lama menantikan kedatangan Mesias. Itu dilantunkan. Demikian pun juga kalau kita mau melihat di dalam pertama Samuel ayat 2, pasal 2 ayat 1 sampai 10 tentang Hana. Jadi di dalam menantikan hanya Allah saja yang menjadi tujuan dan pusat puji-pujian kita. Karena itu pujian Maria ini erat hubungannya dengan Hana di dalam pertama Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Di mana Hana pada saat itu juga sangat bersukacita karena telah melahirkan Samuel yang memperhatikan penderitaan umatnya. Khususnya Hana pada saat itu ketika ia harus selalu merasa terhina, merasa rendah diri, dan tidak berharga di dalam menghadapi madunya Feninah yang dapat melahirkan seorang anak bagi suaminya Elkana. Nah, demikianlah Maria memuji Allah saat mengetahui bahwa apa yang disampaikan malaikat mengenai dirinya dan Elisabet sepupunya adalah benar. Betapa ia bersuka cita karena dirinya dilayakkan Tuhan menerima anugerah karena ia sangat rendah. Ia miskin, hina dan tidak dipercaya sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk menjalankan tugas Tuhan. Oleh karena itulah muncul nyanyian Magnificat. Nyanyian atau puji-pujian yang memuliakan Allah. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana Maria menaikkan puji-pujiannya? Itu pertama kita dapat lihat di dalam ayat yang ke-46 sampai 50 yang berisi tentang kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Sehingga Maria menyembah Allah. Dikatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Ia memperhatikan kerendahan hambanya. Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan selanjutnya pada ayat 51 sampai 55 yang merupakan pujian tentang tindakan Allah sendiri yang merupakan suatu transformasi pada dunia, khususnya pada umat Allah bangsa Israel pada saat itu. Di situ kita bisa memperhatikan di mana ia mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya, ayat 51. Nah, kata ini saudara-saudara memiliki makna bahwa Allah akan memecahkan, mengacaukan, bahkan menghancurkan orang-orang yang iri hati, yang hatinya bengkok, yang tidak memiliki belas kasih terhadap sesamanya. Karena pesan umum dari kitab ini adalah kepedulian sosial kepada mereka yang miskin. Maka ayat ini merupakan suatu tuntutan terhadap perubahan moral pada diri seseorang. Ketika seseorang mengaku percaya kepada Allah, maka ia harus mematikan kecongkakan yang ada dalam dirinya. Dengan matinya kecongkakan dalam diri seseorang, maka perubahan moral sedang terjadi dalam diri seseorang. Transformasi sedang berlangsung dalam diri seseorang menuju arah yang memuliakan Tuhan.
Jadi kalau kita mengatakan saya memuliakan Tuhan tetapi tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita, tidak ada rasa cinta kasih di dalam kehidupan kita, percuma. Dan hal yang kedua, saudara-saudara, di dalam ayat 52 dikatakan, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dan meninggikan orang-orang yang rendah. Nah, ini juga merupakan suatu perubahan sosial. Kekristenan dalam diri seseorang harus terlihat dengan tidak adanya gengsi dan kesombongan. Di sini juga memperlihatkan bahwa setiap manusia bukan dinilai dari apa yang dimilikinya ataupun jabatan apa yang dimilikinya sehingga harus mendapatkan perlakuan yang istimewa. Tetapi setiap manusia adalah berharga di hadapan Tuhan. Yang miskin, bahkan yang terhina sekalipun, seperti orang gila dan pengemis, mereka adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan sudah mati untuk mereka. Jadi tidak ada alasan untuk orang Kristen menyombongkan diri dengan keberadaannya. Tetapi yang patut dilakukan adalah memuliakan Allah. Dan kemudian Allah melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ini juga merupakan perubahan ekonomi. Dan hal ini menegaskan bahwa di dalam kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan, bukan ekonomi ataupun kekayaan yang menjadi tujuan hidup seseorang, tetapi bagaimana kehidupan kita dapat bermakna bagi orang lain, terlebih memuliakan nama Tuhan. Nah, dalam hal ini saudara-saudara dituntut kehidupan yang saling memperhatikan satu sama yang lain, sehingga tidak ada yang berkelebihan dan tidak ada yang berkekurangan di dalam komunitas sebagai orang-orang percaya. Karena itu Natal selalu mengajak kita untuk bagaimana mewujud menyatakan kasih. Beberapa jemaat yang saya lihat, ya tentunya di sini juga sudah melayankan pelayanan kasih atau pelayanan diakonia kepada sekelilingnya. Di Depok juga sudah demikian. Hanya saya katakan, jangan sampai ada yang mau diutamakan. Tapi puji Tuhan, mereka sudah melaksanakan. Mudah-mudahan itu yang dilakukan bukan hanya karena kebiasaan, tetapi dilakukan karena dorongan hati yang sudah merasakan kebaikan Tuhan. Sehingga Tuhan dimuliakan melalui kehidupan ini. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih, sebagaimana dikatakan bahwa minggu ini adalah pembukaan pekan keluarga. Apakah kita sebagai
suami istri sebagai orang tua, yang sudah mengaku bahwa kami sudah dipersatukan di dalam satu rumah tangga. Tapi apakah jiwaku memuliakan Tuhan melalui tanggung jawab dalam rumah tangga? Apakah saya sudah memuliakan Tuhan lewat tanggung jawab terhadap sekelilingku di mana saya berada? Atau dengan kata lain, apakah saya sudah memuliakan Tuhan dengan menjadi teladan dan panutan di sekitar lingkungan saya atau di dalam keluarga saya? Karena itu tuh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merayakan hari Natal. Kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat. Dan Natal tinggal beberapa hari. Tinggal seminggu. Di dalam kita menghadapi, mungkin saja kita menghadapi situasi yang sulit. Tetapi jangan karena situasi-situasi yang dirasakan sulit itu lalu menghalangi kita untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dia sudah hadir. Dan Dia adalah Immanuel. Dia akan beserta kita. Karena itu selamat mempersiapkan diri di dalam merayakan Natal, dan selamat merayakan dan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Jiwaku hendak memuliakan Engkau, ya Allah. Biarlah di dalam kami merayakan dan memperingati kedatangan-Mu yang membawa damai, membawa sukacita. Dan sukacita itu kami boleh wujud menyatakan dalam kehidupan keseharian, dan memuliakan Engkau lewat tanggung jawab. Yang Tuhan pundakkan bagi kami masing-masing sebagai anak-anak tebusan-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini terus mendorong dan memotivasi kami sehingga kami terus memuliakan Engkau dalam segala keberadaan
di tengah-tengah dan di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Maaf. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur, kami menaikkan ucapan terima kasih kepadamu ya Allah. Engkau melayakkan kami untuk menerima dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Biarlah firman-Mu yang kedengaran Tuhan sendiri yang sempurnakan di dalam hati kami dan memampukan kami untuk mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak-anak tebusan Tuhan. Dan kami pun meyakini bahwa Tuhan yang sudah memanggil kami menjadi anak-anak tebusan-Mu, Tuhan juga yang akan terus berjalan dan bersama-sama dengan kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Karena itu Tuhan, hadirlah di dalam setiap langkah kehidupan anak-anak tebusan Tuhan. Hadirlah dalam kehidupan setiap keluarga. Karena dengan kehadiran-Mu melalui Roh Kudus, kami percaya bahwa umat-Mu akan diliputi sukacita. Umat-Mu akan memuliakan Engkau lewat tanggung jawab. Baik tanggung jawab di dalam membina kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga, tanggung jawab sebagai abdi negara, sebagai pengusaha, juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, Engkau yang melindungi. Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat. Karena dengan itu mereka akan dimampukan untuk memuliakan Engkau di dalam kehidupan ini. Tuhan juga memeliharakan dan melindungi anak-anak dari sidang jemaat-Mu. Engkau yang memberikan pertumbuhan bagi mereka. Engkau yang memberikan semangat belajar bagi anak-anak sidang jemaat-Mu yang masih berada di bangku pendidikan formal, di berbagai jenjang. Juga Tuhan yang memberikan pertumbuhan bagi anak-anak sidang jemaat-Mu yang baru mulai tumbuh, sehingga mereka semua dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Dikau. Dan pada waktunya mereka akan datang dan mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan mereka yang mendapatkan ilmu boleh dipakai untuk melayani Engkau dan sesamanya di tengah-tengah dunia ini. Sebagai anak-anak tebusan-Mu Tuhan, kami juga sadar bahwa kami tidak lepas dari berbagai pergumulan-pergumulan.
Apakah karena sakit penyakit? Soal ekonomi, keluarga. Ataukah kehilangan orang-orang yang mengasihi dan yang dikasihi? Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih. Hadirlah di dalam pergumulan setiap jemaat-Mu. Jangan Engkau membiarkan jemaat-Mu tenggelam di dalam rasa ketakutan dan kekhawatiran, melainkan mereka boleh keluar dari pergumulan itu. Juga Engkau memberkati para pelayan-pelayan medis yang menangani umat-Mu yang berada di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Engkau pakai dokter dan para medis untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka, sehingga sesama kami yang berada di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit boleh terlepas dari pergumulan itu. Demikian pun juga bagi pemuda-pemudi-Mu yang sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan yang tetap. Engkau tetap memberikan semangat juang, semangat mencari, karena kami yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi pemuda-pemudi-Mu yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Demikian pun juga yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan, Engkau berkati perjuangan mereka. Tuhan Bapa dalam surga, ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan semua pelayanan-pelayanan dari tengah-tengah jemaat-Mu di Jemaat Tangerang ini. Berkati pendeta bersama dengan keluarga, para penatua dan diaken bersama dengan keluarga, pengurus OIG, bahkan yang terlibat dalam pelayanan tim IT yang dengan penuh kesabaran ikut dalam pelayanan di dalam menyiarkan pelayanan dari tempat ini ke rumah-rumah. Berkati mereka semua. Berkati pekerja-pekerja gereja. Karena hanya dengan berkat dan penyertaan-Mu, kami yakin bahwa mereka disemangati dan disukacitakan untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan pundakkan kepadanya. Sehingga lewat pelayanan-pelayanan jemaat-Mu semakin bertumbuh dan terus menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Toraja, baik tingkat sinodal maupun tingkat klasis wilayah, bahkan persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang terus terlibat di dalam pemberitaan Injil. Tuhan, Engkau berkati semuanya, sehingga lewat pelayanan, lewat pemberitaan Injil, banyak orang yang menerima dan mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Karuniakan hikmat-Mu bagi presiden dan kabinetnya, bahkan semua pemerintah dari tingkat pusat hingga ke pelosok. Engkau memberkati tanggung jawab yang sudah diembankan kepadanya, sehingga mereka menjalankan dengan penuh sukacita karena takut akan Tuhan. Dan juga kami mau berdoa secara khusus bagi tenaga kesehatan, bagi tim COVID,
secara nasional, di mana wabah ini masih menakutkan. Karena itu Tuhan, Engkau tetap memberkati para medis, para tim, sehingga boleh memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi kami doakan jemaat-Mu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di dalam ruang gereja ini, khususnya di dalam memperingati dan merayakan Natal, serta menyambut tahun yang baru, tahun 2022. Engkau sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupannya, sehingga mereka sungguh-sungguh menghayati kehadiran dan pengorbanan-Mu. Dan biarlah kehadiran-Mu dalam dunia dan pengorbanan-Mu itu terus menjadi bahagian di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu, sehingga setiap jemaat-Mu terus dimampukan untuk memuliakan Engkau. Dan bila sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, Tuhan, lindungi kami, sertai kami di jalan sehingga kami boleh tiba di tempat kami dengan selamat. Dan Engkau tetap tinggal bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami yang juga sedang mengikuti live streaming di rumah masing-masing. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami dan penyerahan kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kenan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri. Petunjuk hidup baru. Allah terus menyatakan karya besar dalam kehidupan kita. Ia peduli dengan mengangkat kita dalam kerendahan karena dosa. Ia menjadikan kita sebagai keluarga Allah. Ingatlah selalu firman Tuhan. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyi Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Bahagia
Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, muliakanlah Tuhan dalam hidupmu dan dalam keluargamu. Ketahuilah, Allah yang Maha Kuasa telah dan akan terus melakukan perkara-perkara besar dalam hidupmu dan dalam keluargamu. Kami akan menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat tetap berdiri dan kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian syukur kusongsong bagaimana. Demikianlah ibadah Minggu Advent keempat pada hari ini. Segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menyongsong kedatangannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.